Ada pepatah lama mengatakan, kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Bagi kita yang sekarang diberikan Tuhan peran sebagai ibu, bersyukurlah. Rawatlah, didiklah putra-putri kita dengan baik. Dan bagi yang belum diberikan kesempatan untuk menjadi orang tua, menjadi seorang ibu, bersabarlah. Karena kita masih bisa memerankan peran sebagai ibu dalam lingkup luas dan tetap menjaga prasangka baik terhadap Tuhan. Dan bagi kita sebagai seorang anak, sudah seharusnya kita ta'zim, hormat, mau menjadi sandaran di saat orang tua kita sudah rentah. Karena adanya kita, karena adanya dia, mereka. Di dalam film ini mengingatkan saya dengan lagu Bang Iwan, Ibu masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Perjuangan seorang ibu dalam membesarkan anak-anaknya dihadapkan dengan kondisi keuangan yang kekurangan. Sang ibu tetap gak menyerah dengan keadaan. Dia terus mengupayakan segala hal yang baik agar anak-anaknya kelak menjadi pribadi yang baik dan berguna. Itulah sebagian kecil doa dari ibu untuk putra-putrinya. Kim Duk-hye, kita panggil aja Ibu Kim. Bu Kim ini adalah seorang single mom yang mempunyai 2 anak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Bu Kim bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan laundry. Bu Kim waktu itu menerima telepon dari asisten manajer Bank Hwaseong yang bernama Son Jin Young. Asisten manajer itu memberitahukan kalau Bu Kim bisa mendapatkan pinjaman sebesar $20.000 karena di bank tersebut ada program KTA untuk warga yang gak mampu. Tentu aja Bu Kim sangat senang mendengarnya karena pengajuan kredit sebelumnya tidak disetujui oleh pihak bank. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2016, Bu Kim nampak tergesa-gesa dan panik menuju bank. Dia mencari asisten manajer Son di bank itu, tetapi yang datang adalah seorang wanita. Bu Kim tentunya ngotot kalau asisten manajer yang hubungin dia kemarin itu adalah seorang pria dan memberitahukan bahwa permohonan kreditnya disetujui tetapi dengan beberapa syarat lagi yang harus Bu Kim penuhi. Dengan penuh curiga, asisten manajer bank itu nanya ke Bu Kim, apakah Bu Kim pernah ngirim uang? Karena dalam peraturan bank di sini permohonan kredit nggak dipungut biaya apapun. Ternyata Bu Kim ini pernah mengirim uang beberapa kali untuk biaya permohonan kreditnya. Ketika mendengar itu, serentak semua staf dan nasabah yang ada di bank itu pun terdiam. Dan mereka langsung bisa menebak kalau Bu Kim ini telah kena tipu. Bu Kim lalu melaporkannya ke kantor polisi dan petugas yang menanganinya waktu itu adalah detektif Park. Bu Kim membuat laporan bahwa dia telah kena tipu dan kehilangan uang sebesar $32.000 dalam 8 kali proses transfer. Tentu detektif Park heran mendengarnya. Kenapa Bu Kim gak curiga kalau itu adalah penipuan? Malah detektif ini terkesan menyalahkan tindakan Bu Kim itu. Bu Kim melakukan itu karena dia sangat membutuhkan uang pinjaman tersebut. Beberapa waktu sebelumnya Bu Kim mengalami musibah kebakaran rumah dan semua harta bendanya Bu Kim habis. Pihak asuransi pun gak mau menanggungnya dan terkesan mengabaikannya sampai saat ini. 집에 불 나봤어요? 전 재산이 다 탔는데 보험도 안 돼, 생계도 끊겨. 길거리에 나 앉아 봤어요? 아니 저는 안타까운 마음. 생돈 3,200 날린 나보다 더요? Bu Kim memohon agar pihak kepolisian bisa menangkap dan mendapatkan uangnya kembali. Dengan jawaban template, detektif Park berkata, 바로 진행을 할 거고요. 근데 이 계좌 추적하려면 시간이 걸려요. 뭐 할 말 더 있으세요? 조사 끝난 거예요? Dengan lesu, Bu Kim mendatangi rumahnya untuk mengambil mainan putranya. Lalu Bu Kim menjemput kedua anaknya di tempat penitipan anak.
Semenjak musibah kebakaran yang menimpanya, ternyata Bu Kim belum bayar biaya bulanan. Dan pemilik tempat penitipan anak ini pun gak bisa lagi membantu untuk menjaga anak-anaknya Bu Kim. Di sini adalah markas para penipu itu beraksi, mulai dari VCS sampai telepon mama minta pulsa. Semuanya dijalankan dengan terorganisir. Mungkin ada yang akrab dengan tampilan ini? Para pria call center yang nampak jarang mandi ini sedang melakukan panggilan telepon untuk mencari target-target korban yang bisa mereka garap. Dan pria ini adalah yang waktu itu nelpon Bu Kim, yang ngaku sebagai asisten manajer bank. Namanya Won Jae-min. Kita panggil aja Jae-min. Pria gontai ini adalah yang dipercaya bos besar sindikat penipuan ini untuk ngawasin para call center dalam aksinya. Para pria call center tadi adalah para pemuda Korea yang kena jebakan sindikat ini juga. Sindikat ini merekrut mereka dengan iming-iming kerja di luar negeri dengan imbalan gaji yang sangat besar. Tentu pemuda yang ingin punya uang banyak dan bisa buat beli mobil ekstaksi, terus pamer pas acara reuni pun semangat. Dan tanpa pikir panjang mereka menerima tawaran itu. Tetapi sesampainya di Cina, mereka malah disuruh nipu tetangganya sendiri. Jae-min mencoba kabur dari markas penyamun itu. Pas berhasil keluar ruko, Jae-min ngelihat temannya, kita panggil aja Poniman ya. Poniman dan temannya sedang disiksa karena mencoba untuk melaporkan sindikat itu ke konsulat Korea yang ada di Cina. Bahkan si gontai ini mengancam akan menghabisi semua keluarganya. Pria ini adalah bos besarnya. Jahat banget ya. Iyalah mati, pala orang diselepet tongkat bisbol. Akhirnya Jae-min mengurungkan niatnya untuk kabur. Karena Bu Kim gak mampu untuk membayar sewa kontrakan, akhirnya Bu Kim membawa kedua anaknya ke tempat kerjanya. Dan mereka tidur di loker karyawan dan harus ikut bekerja di pagi harinya. Karena Bu Kim juga udah gak mampu untuk bayar jasa penitipan anak. Kedua wanita ini adalah sahabat Bu Kim, Bong Lim dan Sukja. Bu Kim mendapatkan telepon dari detektif Park yang menginformasikan bahwa rekening yang digunakan oleh si penipu telah dibekukan, tetapi udah nggak ada uang di dalam rekening itu. Dan untuk menangkap sindikat ini sangatlah sulit. Lalu detektif Park mengatakan kasus ini telah ditutup dan meminta Bu Kim untuk mengikhlaskannya saja. Karena penasaran, Bu Kim bergegas ke kantor polisi untuk meminta kejelasan soal kasus ini. Di tengah perjalanan, Bu Kim dihubungi oleh Jae-min. Jae-min mengajak Bu Kim kerjasama. Jae-min akan memberikan semua informasi ke Bu Kim agar polisi bisa menemukan keberadaan sindikat ini beraksi. Tentu Bu Kim gak percaya, tapi Jae-min mencoba meyakinkan Bu Kim. Bu Kim menanyakan kenapa harus dia yang diajak kerjasama untuk mengungkap keberadaan sindikat ini. 김덕희 씨가 제일 빨랐어요. 돈 보내는 게. Saat sedang menjelaskan ke Bu Kim, si gontai datang. 진짜입니다, 진짜. 진짜로 김덕희 고객님이 원하는 걸 다 해줄 수 있다니까요. 내가 원하는 게 뭔데? 돈이죠. 돈 필요하시잖아요. 안 그래요? Jae-min pun berhasil ngeles. Bu Kim lantas menghubungi detektif Park tapi nggak diangkat. Lalu Bu Kim menghubungi telepon layanan polisi. Respon yang diberikan pihak kepolisian sangat-sangat nggak nolong. Jae-min seakan mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Dia mendapatkan ide untuk menulis kode sandi dan memberikannya ke Bu Kim.
Bukim ternyata mengetahui kode sandi yang dikirim oleh Jaemin ini artinya deket Chen Hilou, gedung lantai 3 Chengdao, Cina. Saat Bukim menginformasikannya ke Detektif Park malah bilang bahwa informasi itu aneh dan nggak masuk di akal. Karena informan itu, Jaemin maksudnya, nggak mau memberikan informasi tentang identitasnya. Bahkan dia bilang semua yang Bukim lakukan ini sangatlah percuma. Dengan fasilitas seadanya, Bukim nampak sedang mengumpulkan informasi di internet berbekal dari yang Jaemin infokan. The power of emak-emak ya, keren. Bukim melihat poster dari kepolisian yang menawarkan $100.000 bagi yang bisa menginformasikan dan menangkap keberadaan bos besar sindikat penipuan itu. Dan Bukim mengumpulkan para korban penipuan itu untuk diminta informasinya juga. 더 나오지. 그리고 직원이 아니면 내가 통장 몇 개 갖고 있는지 어떻게 하냐고요. Sindikat ini canggih memang, mulutnya manis banget dalam merayu korbannya. Sampai-sampai korbannya ada juga loh yang kerja di bank. Iya, kerja di bank, dia karyawan bank. Karyawan bank aja sampai kena tipu loh. Bukim pun meminta para korban untuk membantunya sebisa mereka. Yang utamanya adalah Bukim meminta doa dari para korban agar bisa mengungkap dan menangkap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Bukim dihubungi oleh Jaemin. Jaemin menanyakan perkembangan dari informasi yang dia berikan. Apakah pihak kepolisian Korea akan membuka dan melanjutkan penyelidikan kasus ini? Detektif Park akan mengupayakan dalam mengajukan kasus ini agar dibuka kembali jika mereka mendapatkan alamat markas para penyamun ini beraksi. Berarti yang dibutuhkan ini adalah alamat. Tentu hal itu sangat mustahil Jaemin lakukan karena ketatnya pengawasan dari para algojo bos besar. Jaemin cuma bisa memberikan clue, petunjuk untuk mencari bangunan 3 lantai dekat area Chen Hilou. Sedangkan area tersebut yang mempunyai bangunan 3 lantai jumlahnya ada banyak, ada sekitar 72 gedung. Tentu hal ini membuat Jaemin putus asa. Lalu Bukim meminta petunjuk lainnya yang spesifik yang bisa menyempitkan pencariannya. Jaemin memberikan informasi bangunan itu ada mesin jahit konveksi. Saat Bukim menerima telepon dari Jaemin, datang petugas dari dinas sosial ke tempat laundry. Mereka hendak membawa kedua anak Bukim. Karena adanya laporan dari seseorang yang melaporkan Bukim telah membiarkan anaknya tidur di area kerja mereka. 아니, Udah jelas sih, SP-nya teman sendiri nih, teman kerja biasanya. Dalam kondisi seperti ini, sahabat Bukim, Bong Lim dan Sokja tetap setia berada di samping Bukim dan membelanya. Ini baru sahabat yang benar-benar sahabat, enggak kayak ya sudahlah. Bukim memohon ke petugas dinas sosial agar enggak membawa kedua anaknya, 제보도 받. dan Bukim berjanji akan memberikan kehidupan yang layak dan melindungi kedua putra-putrinya. 제가 Sedih banget pasti. Di saat terpuruk seperti ini, Bukim harus dipisahkan dengan kedua anaknya. 어떻게 여보세요? 박 형사님, 예, 화성경찰서 신영수 수사관입니다. 박 형사님은요? 없어요? 그 외근 나가셔서요. 메모 남겨드릴까요? 야, 이 개새끼야. 대한민국 경찰이 다 너 같을까봐 무섭다. Sambil minum soju, kedua sahabat Bukim ini mencoba menghibur dan menyemangatinya. Tetapi Bukim masih terlihat diam dalam kesedihan dan ujian hidup yang tengah dialami ini. Saat Bong Lim bilang bahwa adiknya tinggal di Tsingtao, Bukim meminta bantuannya agar Bong Lim bisa ikut ke Tsingtao dan mencari markas para penyamun itu. Karena Bong Lim ini bisa bahasa Mandarin, jadi sangat dibutuhkan dalam pencarian ini. Akhirnya 3 sahabat ini pergi ke Tsingtao.
Sampailah mereka di bandara dan dijemput oleh Aileen, adik Bong Lim. Berbekal informasi yang pas-pasan seadanya dari Jae-min, Bu Kim sangat semangat untuk menuntaskan kasus ini. Tempat demi tempat mereka datangi sampai tempat ke-9, tetapi belum menemukan markas yang dimaksud. Di tempat para call center ini istirahat, Jae-min menanyakan ke temannya di mana dia bisa mendapatkan ponsel untuk menghubungi temannya. Tentu hal ini sangatlah nggak mungkin kecuali Jae-min dekat dengan pengawas mereka atau melakukan pergelutan halus mungkin dengan mereka. Akhirnya Jae-min terlibat perkelahian dengan si Saipul karena membela Poniman. 하지 말랬지 개새끼야. 하지 말랬지. 그만해라. 뭘 그만해. 일어나. 조용히 하고 똑바로 걷기나 해. Jae-min pun nekat memberanikan diri menemui pengawasnya, dan Jae-min bilang rela melakukan apapun apa saja agar bisa naik jabatan menjadi pengawas. Akhirnya Jae-min naik jabatan menjadi pengawas dan mendapatkan inventaris ponsel. Di kesempatan itu dia merekam semua aktivitas dan bukti-bukti yang bisa memberikan informasi ke Bu Kim dan kepolisian Korea. Tetapi saat Jae-min mengirim file-file tadi, ternyata ponsel inventaris itu telah disetting oleh sindikat. Disetting agar bisa melakukan panggilan masuk dan panggilan keluar ke nomor yang telah ditentukan. 우리 총책은 좀 늦는다네. Bos besar mengumpulkan para pengawas dan menjamu mereka di restoran yang mewah. Di saat bos besar belum datang, si Gonta ini mencoba menghasut rekan-rekannya untuk meminta kenaikan gaji. Tetapi bos besar telah memasang CCTV di restoran itu dan mengetahui tentang si Gontai yang mengeluh dan akan meminta kenaikan gaji yang besar. 저 화장실 좀. Kesempatan ini Jae-min gunakan untuk mengirim file ke Bu Kim. Datanglah Poniman ke ruangan itu. Poniman yang edik ini sebenarnya lagi nyari si kacamata untuk bokul belanja narkoba. Jae-min meminta Poniman untuk menahan si kacamata agar nggak masuk ke ruangan itu. Dan Poniman pun membantu mengulur waktu agar si Jae-min bisa menyelesaikan pengiriman file itu. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 2016, kantor kepolisian Hwaseong dihebohkan dengan ratusan fax yang masuk. Fax itu adalah file-file yang Jae-min kirim semalam. Sambil menikmati mie ayam di warung Mang Kardi, Bu Kim dihubungi oleh detektif Park. Dia memberikan kabar bahwa Jae-min telah mengirim bukti-bukti rekaman kegiatan call center tipu-tipu itu ke kantor polisi. Diketahui di sini terdapat 2.700 korban dan kerugian mencapai 17 juta dolar. Bu Kim meminta agar detektif Park mengirim salinan itu biar dia bisa mencari lokasi markas call center. Tetapi detektif Park mengatakan kalau informasi seperti ini nggak bisa dibocorkan. Akhirnya, tekad semangat dalam pencarian ini membuahkan hasil. Nggak pakai lama, mereka pun langsung mencari tempat tersebut. Sampai di tempat itu yang sesuai dengan foto yang dikirim oleh Jae-min, mereka melakukan pengamatan layaknya detektif. Lalu Bu Kim mendapatkan ide setelah melihat para ibu-ibu penjahit yang ada di depan ruko markas para call center itu. Bu Kim melihat Jae-min keluar dari markas. Lalu Bu Kim dan Bong Lim mencoba memberikan isyarat dengan poster kardus tulisan sandi yang tadi. Tapi kok kebalik ya? Dan Jae-min akhirnya berhasil melihat dan tahu bahwa usahanya selama ini membuahkan hasil. Detektif Park memberitahukan ke atasannya bahwa dia telah berhasil mendapatkan alamat markas call center tipu-tipu itu. Tentu si atasan sangat senang, bagaimana tidak?
Jika kasus ini bisa terpecahkan, maka dia akan mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Dan akhirnya Detektif Park diperintahkan untuk pergi ke Cina. 야, 이거 진짜 꼴찌살 주소야? 여권 챙겨라 우리. Jaemin yang telah mengetahui bahwa Bu Kim ada di situ, akhirnya berpura-pura untuk ngecilin celana lepisnya ke Bu Kim. Tetapi senior Jaemin malah ikut ngecilin kaosnya. Kaos dikecilin. 好， 뭐야 이씨. 不过这 Hampir saja 中国人 penyamaran Bu Kim ketahuan 怎么不会说话呢？ karena Bu Kim nggak bisa bahasa Cina. 拿着。 Setelah berhasil mengalihkan perhatian senior pengawas itu, Bu Kim ternyata sudah menyiapkan ponselnya di keranjang agar bisa dipakai Jaemin untuk berkomunikasi. Ternyata Bu Kim ini orangnya cerdas juga ya. Insting intelnya jalan. Keren nih Bu Kim. Detektif Park dan rekannya akan tiba di Qingdao pada pukul 3 subuh nanti dan memberitahukan bahwa pihak kepolisian Korea telah berkoordinasi dengan kepolisian Cina untuk merazia markas tipu-tipu itu. Poniman sepertinya sedang in the hoy nih, sampai terlihat kayaknya OD ya. Ternyata di malam itu, semua manajer dan pengawas dikumpulkan oleh bos besar untuk dilakukan meeting. Dan Jaemin menginfokan ke Bu Kim tentang hal ini. Saat mereka menunggu bos besar datang, tiba-tiba datang juga beberapa mobil dengan puluhan pria bersenjata tajam masuk ke markas itu. Ternyata bos besar ini berniat untuk menghabisi semua manajer dan pengawas dan memindahkan para call center itu ke tempat yang baru. Hal ini dilakukan karena bos besar mengetahui bahwa si Gontai dan beberapa pengawas di situ udah nggak loyal lagi kepadanya. Dan bos besar mendapatkan bocoran dari oknum polisi Cina bahwa besok akan dilakukan razia di markas itu. Jaemin pun kena tusuk di bagian perutnya. Ternyata Poniman gak jadi lewat, dia hanya pingsan tadi. Ketika turun, dia mendengar percakapan bos besar dan Poniman telah melihat wajah bos besar ini. Poniman menemukan Jaemin sudah tergeletak bersimbah darah. Lalu Poniman membawanya keluar. Jaemin memberikan ponselnya ke Bu Kim dan memberitahukan bahwa di dalam ponsel itu ada beberapa rekaman tentang bos besar. Poniman pun memberikan sketsa wajah bos besar karena dia yakin bahwa tadi yang dilihatnya itu yang di tangga tadi adalah bos besar. Sketsanya kok begitu ya? Dari rekaman yang ada di HP Jaemin, bos besar sedang memberikan instruksi ke anak buahnya agar kejadian ini dibuat seolah-olah perang narkoba. Dan bos besar akan pergi ke bandara Qingdao. Tak lama setelahnya, datanglah polisi. Berangkatlah Bu Kim, Sokja, dan Ailim ke bandara. Dalam perjalanan, Bu Kim terus menonton video rekaman, berharap bisa terlihat jelas wajah dari bos besar itu. Tetapi wajahnya nggak kelihatan. Yang kelihatan jelas adalah gerakan tangan saat bos besar melihat arlojinya. Sampailah Detektif Park di TKP. Dia tidak diizinkan untuk masuk ke TKP oleh petugas kepolisian Cina. 他们是从韩国来的警察，上警。 Lagi dan lagi, power of emak-emak pun meluluhkan dunia. Kepala polisi yang menangani kasus ini mengatakan bahwa kasus ini adalah persaingan antar pengedar narkoba dan sekarang telah diambil alih oleh tim narkoba dari kepolisian Cina. Detektif Park yang tadinya antipati menangani kasus ini nampaknya sekarang timbul semangatnya untuk menyelesaikan kasus. Setelah melihat kegigihan Bu Kim dan sahabat-sahabatnya dalam mencari informasi tentang sindikat ini, Detektif Park memohon ke kepala polisi untuk membantunya menangkap bos besar yang sekarang hendak kabur. Tetapi kepala polisi terlihat masih acuh. Saat Bong Lim mengulti kepala polisi, alhamdulillahnya kepala polisi akhirnya mau membantu. Bu Kim akhirnya sampai di bandara dan dia mencari keberadaan bos besar. Tentu sangat susah mencari orang yang dia sendiri nggak tahu wajahnya gimana. Hanya bermodalkan sketsa yang Poniman bikin.
Apalagi di bandara dengan berjuta, ratusan, puluhan, ribuan orang ada di situ. Saat putus asa, Bukim melihat seseorang dengan gerakan tangan yang khas saat melihat arlojinya. Dia teringat dengan video rekaman yang Jaemin kirim semalam. Saat Bukim dan Sokja melakukan pengintaian ala-ala detektif, aksinya itu diketahui oleh bos besar. Bos besar lalu memberikan uang 100.000 US dollar untuk mengganti kerugian uang Bukim. Sisanya untuk tutup mulut. Atau kalau Bukim gak menerima uang itu, bos besar akan menghabisinya. 남는 정상이랑 Mendengar perkataan bos besar tadi, Bukim semakin sakit hatinya setelah semua yang dia alami akibat aksi penipuan itu. Bukim memutuskan untuk nguber bos besar tadi. Tentu Ailim dan Sokja sangat khawatir dan takut terjadi apa-apa dengan Bukim. Bukim terlihat cekcok dengan bos besar. Tetapi segitu banyaknya orang di bandara, kok nggak ada yang ngebantu ya? Minimal ikut selfie lah pas kejadian itu. Atau ngerekam momen itu terus dijadiin VT di TikTok dengan caption, bos besar pun habis kesabarannya dan menghajar Bukim habis-habisan di toilet bandara. Tetapi Bukim sangat cerdas. Untuk mengulur waktu sambil nunggu Detective Park datang, dia sempat mengambil paspor bos besar. Bos besar nambah murka dan mencekik Bukim. Akhirnya bos besar berhasil ditangkap. Luar biasa perjuangan Bukim dan sahabat-sahabatnya ini. Semua pengorbanannya terbayar tuntas sekarang. Dan film pun tamat.